Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi yang saya hormati, nanti Ibu menjelaskan ya siapa Ibu kepada kita semua. Izin dan mohon maaf mengajak Ibu berbicara terkait dengan trip observasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah saya ingin tahu serba sedikit apa yang pernah Ibu lakukan berkaitan dengan TO kepada sekolah ini. Semuanya sangat otentik, semuanya sangat sederhana dalam hal cara berpikir karena Ibu akan menyampaikan apa saja yang pernah Ibu lakukan. Ya, baik. Saya izin minta tolong Ibu menjelaskan terlebih dahulu siapa Ibu di sini. Baik, ini harus didekatkan. Ya, selamat siang Pak Uki. Ya, terima kasih sebelumnya ya diberi kesempatan untuk terlibat dalam penelitian Bapak yang luar biasa ini. Nama saya Dewi Indah Baktirini, anak saya alumni SMA Lab School Cirende angkatan 1. Jadi kami masuk ke SMA Lab School Cirende itu masih baru banget gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dipercaya untuk menjadi salah satu WOTK yang otomatis akhirnya menjadi pengurus PUMG. Kemudian di tahun pertama itu saya diminta oleh ketua umumnya pada saat itu Ibu Tiwi sebagai ketua bidang 2. Kemudian di tahun kedua saya ketua bidang 1. Di tahun ketiga ketua umum gitu, dan kemudian anak saya lulus gitu. Jadi 3 tahun kebetulan di BPH terus gitu. Jadi itulah latar belakang. Kalau secara pribadi saya kebetulan pengajar juga di Universitas Prasetya Mulia, itu di mata kuliah Business Communication, kemudian Research Skill, Critical Thinking and Research Skill gitu. Jadi yang berhubungan dengan penulisan gitu. Itu saja mungkin ya. Saya bertanya ke orang yang tepat, bahkan saya jadi takut nih. Enggak juga Pak. Baik, saya mau mulai Ibu. Waktu itu kita agak ke belakang. Waktu itu Ibu mendengar tentang TO dari siapa? Dari sekolah. Jadi begini, jujur pada saat saya masuk ke SMA Lab School Cirende, karena kami tidak punya background lab school sebelumnya, belum pernah anak saya yang jadi siswa lab school sebelumnya, jadi masih asing dengan singkatan-singkatan, termasuk TO itu kan singkatan. Jadi ketika di-mention TO, pikiran saya tryout. Itu jujur. Kemudian saya masuk itu kan pandemi Pak, dan online gitu ya. Jadi memang tidak banyak interaksi, informasi juga terbatas gitu. Karena kegiatannya kan nggak ada. Otomatis juga kita belum terlalu tahu sampai akhirnya pada saat pembahasan iuran kegiatan. Nah, karena di SMA Lab School Cirende ini kan iuran kegiatan itu kan dikelola oleh PUMG. Jadi orang tua kan menyerahkan iuran kegiatan ke PUMG kan. Nah, salah satu item di situ adalah trip observasi. Disitulah pertama kali saya mengenal kata trip observasi gitu. Kemudian karena saya PUMG di BPH, jadi pada saat itu otomatis item-item yang ada di iuran kegiatan itu kita tanyakan ya sebagai orang tua murid baru, dan disitulah Pak Raidil, kemudian Pak Herman ya, pada saat itu hanya Pak Raidil dan Pak Herman saja yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam iuran kegiatan itu. Nah, salah satunya adalah trip observasi gitu. Kemudian dari penjelasan saya lupa tepatnya ya kata-kata dari beliau gitu, tapi yang langsung ada dalam pikiran saya, oh KKN gitu. Jadi kalau di mahasiswa itu mungkin seperti KKN. Dalam pikiran saya pada saat itu kan belum tahu bentuk kegiatannya ya, hanya dari penjelasan beliau ada pengabdian masyarakat gitu kan, anak-anak bersosialisasi dengan masyarakat gitu kan, anak-anak terjun langsung ke masyarakat. Jadi sepertinya kalau di tingkat mahasiswa mungkin itu gitu, itu yang ada dalam. Tapi kan kemudian ini ya pandemi ya, jadi belum terlaksana juga itu si apa itu namanya
trip observasi ini di tahun pertama gitu. Oke. Heeh. Pertanyaan kelanjutannya untuk mengejar pemahaman. Mm-mm. Akhirnya mengerti tentang trip observasi seperti apa itu? Nah, pada saat menginjak tahun kedua, sekolah memberanikan diri ya sama Lab School Cirende. Di saat lab school yang lain belum berani TO, Labsren ini yang pertama kali. Dan pertama kali betul kan bagi kami, PWMG kan harus menerangkan ke orang tua. Sehingga di saat itulah kami benar-benar ngejar karena harus nerangin ke orang tua. Gitu. Kan pada saat itu yang berangkat offline, jadi itu hybrid Pak. Jadi TO pertama di SMA Lab School Cirende itu hybrid. Yang berangkat betul ke lokasi itu hanya 10 orang. 5 orang OSIS, 5 orang MPK gitu. Tapi kami harus mendampingi sekolah, membantu sekolah menerangkan ke orang tua murid karena kan banyak kekhawatiran ya. Sekolah aja belum boleh gitu kan, apalagi untuk melepas putra-putrinya pergi selama 3 hari 2 malam pada saat itu gitu. Sehingga kita juga harus ada pendekatan ke orang tua, termasuk ke anak-anak juga. Nah disitulah saya berusaha memahami sampai ke detail kegiatannya, sampai ke rundown lah ibaratnya gitu Pak. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, tujuannya apa gitu. Apa yang bisa, karena di situ juga kita sebagai PWMG ya harus paham juga support apa yang dibutuhkan oleh sekolah dari PWMG gitu. Harus tahu berarti kan kegiatannya gitu. Ya, sebelum ke support, memang nanti akan saya tanyakan. Ada waktu itu Ibu akhirnya mengerti itu dari pimpinan atau dari siapa? Dari pimpinan. Sama saya banyak bertanya ke teman-teman yang di SMA Lab School Kebayoran. Karena kami tidak punya tempat bertanya ya di sini. Bapak Ibu guru pun yang masih baru kan belum paham juga ya Pak. Hanya beberapa guru senior saja kan yang pernah mengawal TO di SMA Lab School Cibubur kayak Pak Maksun. Saya tanya juga ke Pak Maksun pada saat itu karena kebetulan walas saya dan anak saya termasuk salah satu yang seharusnya berangkat sih karena MPK tapi kemudian ada pembatasan gitu kan. Nah itu kemudian tapi lebih banyak saya tanya ke Pak Herman gitu, ke pimpinan memang karena kan beliau-beliau ini memang pernah melaksanakan, sedangkan guru-guru pun masih belum melaksanakan ya yang guru-guru baru ya. Iya gitu. Iya. Gitu. Ketika Ibu menangkap pemahaman tentang TO yang bukan tryout, apa yang terpikir sehingga Ibu melakukan dukungan atau apa yang terpikir? Yang terpikir satu, ini langka, jarang. Ini anak saya yang di sini kan anak kedua. Di anak saya yang pertama tidak pernah ini ada kegiatan ini. Kemudian ketika melihat kegiatannya ada penelitian, ya kan. Kemudian setelah saya memahami kan di situ ada penelitian, di situ ada anak-anak harus menulis. Bahkan yang online pun ternyata juga diwajibkan untuk membuat tulisan. Karya tulis gitu kan hasil dari TO walaupun mereka prakteknya secara online gitu kan. Ada tugas-tugas yang diberikan ternyata juga. Kemudian ada pembaurannya ini sebenarnya yang anak online nggak dapat nih, tapi yang berangkat ke sana kan dapat bagaimana anak-anak itu akhirnya ada salah satu item di situ saya ingat banget adalah pengenalan kehidupan desa. Nah, itu memang penting banget bahwa anak-anak itu dibuka wawasannya lah. Yang mungkin sebelumnya mereka banyak tidak tahu ya, apalagi anak-anak kota ya. Kalau di lab school kan karena posisinya di kota, jadi siswa-siswanya kan anak-anak kota. Memang perlu diperkenalkan dengan kehidupan desa gitu, bahwa negara kita segini majemuknya gitulah, gitu. Ibu melihat kan harus pergi 3 hari, oh iya mereka 2 malam. Betul. Sebenarnya titik capai atau kemungkinan yang dituju dari kegiatan itu Ibu sudah mengerti waktu itu? 3 hari 2 malam ya. Kenapa harus 3 hari 2 malam, untuk apa? Iya. Tujuannya apa itu sudah menangkap? Pada saat itu sih saya berpikir jujur karena
anaknya cuma sedikit, ya, jadi hanya 10 yang berangkat. Kemudian yang online, saya pikir yang online itu hampir tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya kalau dari tujuannya ya, karena tidak membaur dengan kehidupan desa siswa-siswa yang online ini. Jadi sebetulnya kalau 3 hari 2 malam itu agak kurang, gitu, karena kalau melihat ininya kan banyak tuh, maksudnya kegiatan pendukung ya untuk menuju tercapainya goal ini ya, termasuk ada penelitian, ada pengenalan kehidupan desa, kemudian ada bakti sosial gitu kan, sebetulnya untuk mengarahnya ke sana itu agak sulit dicapai jika hanya dilaksanakan dalam 3 hari 2 malam. Namun karena kemarin hanya 10 orang, lebih mudah sih. Karena hanya 10 orang, jadi semua kegiatan itu bisa dilaksanakan hampir semuanya dengan segala keterbatasan. Misalnya bakti sosial, Pak. Bakti sosial itu kami simbolis aja, otomatis, karena kan belum boleh berinteraksi dengan warga terlalu banyak ya, maksudnya kerumunan kan belum boleh gitu. Jadi karena pembatasan itu jadi kurang maksimal. Nah, cuman saya pada saat itu sudah membayangkan seandainya ini kan tujuannya harusnya 1 angkatan ya, itu sangat kurang sih kalau 3 hari. Karena mereka pasti capek banget kalau diforsir gitu pada saat itu. Dalam bayangan saya, wah kegiatannya kok banyak, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kalau anak banyak nggak mungkin nih 3 hari 2 malam gitu. Ibu sempat mendengar atau melihat atau menyaksikan kepulangan 10 orang itu punya dampak apa? Sempat? Yang 10 orang itu yang kedua justru yang saya inget ya. Kalau yang pertama itu karena anak-anak pilihan. Kan mereka OSIS MPK, Pak. Jadi secara pribadi mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah kuat. Jadi mungkin yang saya lihat nggak terlalu berdampak. Anaknya memang anak bagus-bagus, sehingga nggak terlalu kelihatan. Memang ini anaknya anak suka menolong, anak yang leadershipnya kuat, gitu kan. Yang saat itu berangkat ya, sehingga saya tidak melihat anak ini berubah jadi yang bagaimana yang secara signifikan ya gitu. Karena memang anaknya anak mandiri dan anak bagus-bagus. Tapi di tahun kedua yang saya melihat ada perubahan, ada satu kekompakan angkatan. Saya lihat tuh bedanya lumayan signifikan dari yang mereka sendiri-sendiri, mungkin karena tahun kedua itu kan 4 hari 3 malam. Kompak secara angkatannya terlihat. Kemudian yang kedua lebih dewasa, nggak manja gitu. Itu ada perubahannya di situ. Gitu. Udah terlihat. Sudah mulai terlihat itu. Nah, peran ibu, saya dengar tadi dari riwayat yang ibu ceritakan, artinya dari mulai bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa di SMA Lab School Cirende ini. Nah, ibu sempat menyampaikan pentingnya trik observasi kepada orang tua? Iya. Sempat ya? Sempat. Jadi pada saat pertama kali masuk itu kan terutama di tahun yang kedua, Pak. Karena kalau yang tahun pertama relatif lebih mudah walaupun itu pandemi karena cuma 10 orang. Karena cuma 10 orang yang berangkat, kemudian swab tes dan segala macamnya juga ketat, dan orang tua OSIS MPK kan yang memang biasanya pikirannya sudah terbuka. Tidak terlalu sulit pada saat yang tahun pertama bagi kami untuk meyakinkan orang tua bahwa ini kegiatan penting. Yang saya tangkap justru orang tua ini bangga. Karena di antara 165 anaknya termasuk yang 10 orangnya sedikit banget itu gitu. Jadi orang tua tersebut justru seperti yang saya lihat ya, bersyukur anaknya dapat kesempatan itu gitu loh setelah sekian lama pandemi. Nah, di tahun kedua itu mulai ada tantangan. Karena masih pandemi, Pak. Tapi anak-anak berangkat semua. Nah, itu luar biasa tantangannya karena orang tua pada saat itu lebih pada kekhawatiran sih, Pak. Kekhawatiran karena kan COVID-nya pada saat itu masih mengkhawatirkan ya gitu. Jadi lebih pada itu gimana kalau interaksinya di sana anak-anak kurang bisa menjaga prokes dan sebagainya, lebih pada itu. Yang kita mesti meyakinkan bahwa ini penting loh, Bapak Ibu mesti mempercayakan pada sekolah gitu ya. Kemudian jauh sebelum itu
seperti yang tadi saya sebutkan kan ada iuran kegiatan tuh Pak. Nah itu kan orang tua di sini banyak yang belum terinfo. Jadi banyak yang taunya ada uang pangkal, ada SPP, terus agak kaget ketika ada iuran kegiatan yang jumlahnya tidak sedikit gitu, karena kan kegiatan udah mulai offline ya gitu. Nah di situ kan kami harus meyakinkan orang tua per kegiatan ini apa sih, misalnya katarsis gitu ya di kelas 10, oh ini seperti pesantren gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian TO trip observasi itu apa, sampai harus kami tulis Pak. Trip observasi adalah, ya kan orang tua tidak familiar, terutama yang tidak punya background lab school, nggak tahu itu. Kalau disebut TO, pikirannya pasti tryout seperti saya di tahun pertama. Trip observasi apa itu kan harus diterangkan juga. Nah di situ kami harus menjawab juga pertanyaan dari orang tua, karena TO itu biayanya besar. Kan ada biaya hidup selama 4 hari atau 5 hari itu kan. Jadi itu harus bagaimana orang tua diyakinkan bahwa ini kegiatan bagus, tujuannya bagus dan mereka paham, sehingga ketika mereka diwajibkan untuk mengeluarkan biaya untuk itu ikhlas gitu. Tujuannya sebenarnya pada saat itu bagi kami dari sisi PWMG adalah itu. Tapi kalau mengenai tentang TO-nya sendiri kan pasti dari sekolah sudah ada penjelasan yang lebih lengkap, ada dokumentasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau ke orang tua kami harus meyakinkan kegiatan ini apa gitu. Kemudian tujuannya apa, sampai saya harus testimoni misalnya anak saya begini begitu. Tujuannya supaya mau bayar sebenarnya. Tapi itu yang paling susah. Iya, gitu. Tidak apa-apa GR, karena saya akan bertanya. Ibu salah seorang yang menjelaskan kepada orang tua. Iya. Juga mungkin dengan teman-teman. Iya, betul. Kami bertim berdua ke kelas-kelas. Nah, menurut Ibu, kenapa Ibu dan teman-teman terpilih atau dipercayai oleh sekolah dimintai tolong menjelaskan kepada orang? Karena kalau penjelasan itu datangnya dari sesama orang tua, ibaratnya nggak usah curiga lah, anak saya kan juga ngalamin gitu. Kan kita sama-sama orang tua ya gitu. Terus misalnya disuruh bayar, misalnya dari sisi pembayarannya Pak, saya juga bayar loh, saya juga, anak saya juga harus bayar, harus menjalani itu, dan anak saya baik-baik aja gitu kan. Anak saya udah ikut TO dan baik-baik saja. Kalau dari sisi orang tua yang bercerita mungkin lebih percaya. Kalau dari sisi sekolah, ya namanya sekolah ini kan programnya sekolah, memang tugasnya untuk menjual programnya gitu ya. Itu kemudian ya kalau kenapa harus kami bukan sekolah, nggak tahu deh Pak. Kalau saya sih mikirnya gitu, ketika saya membantu sekolah bukan hanya di TO untuk menjelaskan program-programnya, memberi pengertian ya pada orang tua, karena posisi sebagai PWMG otomatis kan memang PWMG kan jembatan antara sekolah dan orang tua, dan biasanya memang lebih didengar gitu, apalagi kalau kita kenal ya, itu lebih didengar gitu karena kita testimoni sebagai orang tua kan ya gitu. Sudah terjawab. Ibu sendiri serba sedikit memahami kesulitan sekolah akibat harus menyelenggarakan program ini. Iya, tahu banget. Apa yang terjadi sampai bisa tahu itu? Apa yang membuat ibu sampai tahu seperti itu? Jadi kan orang tua biasanya sebelum ke sekolah kan ke PWMG Pak. Keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan itu kan kalau di kelas ditanyakan ke BOTK, ditanyakan ke PWMG, sehingga otomatis keresahan orang tua itu biasanya kami tahu. Nah itu kan salah satu tantangan sekolah kan berarti gitu. Before and after itu, sebelum pun dan sesudah pun, ketika ternyata ada kasus, misalnya ketika pada kepulangan itu ternyata ada yang terinfeksi virus COVID pada saat itu, pun kami harus ikut menenangkan orang tua, harus ikut menjawab pertanyaan dari orang tua gitu, sehingga memang sulit, apalagi terutama untuk sekolah baru yang orang tuanya belum punya banyak informasi cukup gitu tentang program-program sekolah. Iya, berkaitan dengan program sekolah dan
hal lain-lain. Ibu sampai tahu atau tidak kalkulasi besar kegiatan TO itu harus siap uang segini gitu? Beberapa iya, karena saya bilang beberapa ya karena kayak sepertinya kok tidak semua, tapi beberapa iya. Misalnya contohnya yang saya paling ingat banget itu misalnya armada Pak, armada yang dengan angkatan laut itu sekolah punya kebiasaan ya di SMA Lab School Cirende ini RAB-nya itu dipresentasikan di depan kami gitu. Jadi ada biayanya berapa, sampai ada kekurangannya berapa, apa yang masih bisa di kotak-katik gitu, apa yang ya sudah ini dihilangkan saja, itu alhamdulillah kami diajak diskusi di kegiatan-kegiatan besar itu gitu. Sehingga kami pun bisa memberikan solusi, misalnya tahun pertama itu karena ada kenaikan harga, atau tahun kedua ya karena ada mendadak ada kenaikan harga, itu pun kami diajak diskusi gitu dengan sekolah, sehingga kita bisa oh ya sudah Pak, konsumsinya yang satu kali ini dibantu oleh PUMG misalnya gitu. Itu kejadian tuh karena sekolah terbuka ya dengan budgetingnya gitu. Dengan melihat uang yang begitu besar dan kita secara tidak disengaja maupun sengaja membandingkan dengan kegiatan yang Ibu menangkapnya seperti apa? Menangkapnya kalau dengan biaya yang dikeluarkan orang tua itu biayanya kecil kalau menurut saya, karena memang ternyata ada support lain ya gitu. Jadi selain dari iuran kegiatan yang dibayarkan oleh orang tua, kan ternyata ada biaya-biaya lain yang disupport oleh sekolah ya. Walaupun saya tidak tahu ya Pak kalau asalnya atau sumbernya ya. Tapi di situ ternyata ada support di luar yang dibayarkan oleh orang tua gitu. Dan angkanya masih wajar gitu. Angkanya masih wajar. Dibanding dengan nilai-nilai dari kegiatan yang dikerjakan, kita melihat juga keuangan yang harus dibayarkan dan itu menurut Ibu bagaimana? Worth apa enggak gitu ya? Jadi orang tua mengeluarkan dana sekian itu dengan hasil yang didapat gitu maksudnya ya Pak? Atau Ibu sendiri? Saya yang sendiri. Akhirnya menjadi tulang punggung orang tua dan teman-teman. Itu bagaimana? Iya. Untuk ada beberapa, mostly ya, kebanyakan kegiatan sih itu sebanding, malah kayak beruntung tadi yang saya bilang gitu loh, bahwa dengan biaya segitu yang dikeluarkan oleh orang tua, sebenarnya pelajaran yang mereka dapat itu sangat banyak sekali gitu loh, dan itu bahkan menjadi kayak program-program unggulan yang nggak ada di sekolah lain gitu kan. Ibarat kata Pak, saya punya uang misalnya, saya mau kok bayar berapa aja asal anak saya dapat pengalaman itu. Kalau sekolahnya nggak ngadain nggak bisa juga ya Pak. Nah itu di situ kalau saya dari sisi saya sebagai orang tua, saya sih merasa itu worth gitu, biaya yang saya keluarkan ya untuk anak saya dengan yang dia dapatkan selama bersekolah di sini itu sangat sepadan gitu. Lalu bertambah tahun kan saya mendengar dari cerita Ibu, juga kemudian punya banyak teman lagi dan amanah yang diberikan sekolah dan teman-teman juga lebih. Oh, iya. Ada momen-momen tertentu atau seperti apa yang wawasan, pengalaman yang Ibu terima sampai Ibu yakin itu, bagaimana cara menularkan ke teman-teman baru yang mungkin bertambah atau bagaimana? Kalau menurut saya itu akan lebih mudah ya ketika kita menyampaikan informasi yang memang informatif. Artinya detail-detail yang dibutuhkan oleh orang tua, karena biasanya keresahan itu asalnya dari ketidaktahuan atau kebingungan gitu, sesuatu yang nggak jelas itu biasanya. Tapi begitu itu dijelaskan, termasuk misalnya manfaatnya dan uang itu akan, misalnya uang nih Pak ya, akan digunakan untuk apa saja, itu bisa diterima
asalkan pokoknya kan ketika kita merancang suatu kegiatan ya, ketika kita merancang suatu kegiatan itu kan nggak asal-asal. Seperti misalnya tadi Bapak tanyakan misalnya kenapa kok 3 hari 2 malam gitu-gitu kan, kenapa kok ini harus nginep, yang ini nggak perlu nginep, yang ini. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau disampaikan why-nya itu, alasannya itu orang tua paham, itu lebih mudah gitu, itu lebih mudah. Jadi termasuk itu yang saya lakukan sama teman-teman. Jadi di tahun kedua atau ketiga ya, itu kan kami selama ini meniru, memodifikasi dari SMA Life School Kebayoran. Segala sesuatunya itu kami dibimbing oleh SMA Life School Kebayoran. Ini dari sisi PUMG ya Pak. Tapi di sini kami modifikasi dengan memberikan detil-detil seperti itu Pak. Misalnya katarsis itu singkatannya kami berikan, kegiatannya kami berikan, sampai detil berapa hari dan kita akan bekerja sama dengan siapa, outputnya yang kita inginkan seperti apa. Begitu kita tertulis, begitu kita sodorkan ke orang tua berdasarkan angkanya, nggak ada pertanyaan. Gitu. Termasuk TO itu berapa hari. Walaupun kita belum tahu TO akan kemana, kita ceritakan tahun lalu TO dilaksanakan di desa ini selama sekian, bekerja sama misalnya dengan siapa gitu. Jadi kalau orang tua itu diberikan informasi yang cukup, biasanya mereka tenang sih. Ya, gitu. Ya. Ibu sebelum kepada orang tua banyak, teman satu tim dulu. Iya, betul. Nah, cara ibu meyakinkan, kan biasanya juga terjadi heterogen. Iya, iya betul, cara betul. Ibu meyakinkan teman-teman satu ruang POMG, iya. atau satu teman-teman LPK itu bagaimana? Saya yang pertama sharing. Ya, karena kalau sharing itu kan berarti saya sudah mengalami ya. Jadi saya nggak ngecap doang gitu kan ya bagi teman-teman saya. Nah, yang sulit kan kalau saya belum mengalami. Saya belum bisa menceritakan anak saya mengalami apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu jadi memang testimoni itu memang lumayan powerful gitu ya kalau bagi ibu-ibu gitu ya, bapak ibu gitu. Nah, kalau enggak, saya biasanya menggandeng dari sama Life School Kebayoran, karena bukan karena apa-apa, tapi karena memang saya banyak temannya di sama Life School Kebayoran. Itu untuk menceritakan apa yang dialami oleh anak-anaknya, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Karena kita kalau sudah bisa memberikan bukti, itu lebih mudah sih kalau bisa memberikan bukti gitu. Itu sih. Ya, itu artinya ada bantuan komunikasi juga. Betul. Dari teman-teman selain dari kita ya. Iya, betul. Iya. Kemudian Bu, lalu kita melaksanakan TO sekali. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Ibu tidak kapok mendukungnya 3 kali? Iya Pak, saya kadang-kadang juga nanya itu. Iya. Pertama, iklisasi saya suka. Jadi dari ini jawaban pribadi ya Pak. Dari anak-anak saya kecil, saya suka dunia pendidikan gitu loh. Bukan karena saya pengajar juga, tapi memang saya suka. Saya orangnya agak kepo. Kalau saya masuk ke dalam sistem, biasanya kan saya tahu lebih banyak ya. Nah, di situ saya memang merasa saya bisa berbuat sesuatu di situ. Jadi dari anak saya TK, Pak, saya tuh jadi ketua PUMG atau ada FKOM lah, ada komite lah, ada PUMG itu udah beberapa kali dari beberapa anak saya gitu. Dan semakin saya di situ, saya merasakan manfaatnya besar, bukan hanya untuk saya pribadi, tapi saya bisa memberikan kontribusi gitu loh. Kalau misalnya saya di PUMG, saya merasa berguna memberikan masukan-masukan ke sekolah untuk perbaikan, misalnya saya bisa bantu gitu ya, seneng aja, saya memang seneng gitu. Jadi ketika besoknya lagi jadi PUMG lagi, saya sudah tahu kan resikonya, yang kemarin gak enak-enak mungkin akan terulang lagi gak enak-enaknya gitu kan ya, tapi saya kemarin bisa bisa melalui, jadi insya Allah yang kali ini pun bisa gitu. Pertanyaannya agak diperluas, tidak apa-apa, persepsi.
kok banyak yang nemenin ibu dan mau mengulang lagi, Iya. menolong sekolah lagi. Iya. Itu apa diduga penyebab? Nah, kalau saya kan tadi saya itu ya, tapi kalau teman-teman rupanya motivasinya macam-macam Pak. Ya, jadi motivasinya macam-macam. Saya pun pernah mengamati dan bertanya. Jadi ada yang memang dia merasa anaknya itu harus dikawal. Ini dari saya bertanya ke teman-teman gitu. Ada yang dia merasa kalau dia terlibat di sekolah, anaknya jadi lebih bersemangat. Ada yang begitu Pak. Jadi ada alasan pribadi gitu. Walaupun entah dia berkontribusi atau enggak gitu, yang penting dia bisa ngawal anaknya dengan dia masuk ke dalam sistem gitu. Macam-macam kalau teman-teman ya motivasinya. Tapi ada juga yang kayak saya, doyan aja gitu Pak di sekolah setiap hari gitu. Jadi memang merasa seneng ketika kita sadar bahwa kita bisa berbuat sesuatu ya, Khusus gitu. untuk program TO sendiri, menurut ibu ada nggak yang membuat ibu terpikat sehingga ibu memberikan nggak tanggung-tanggung ya ke orang tua turun tangan gitu? Luar biasa. Bukan hanya waktu, tenaga, kadang-kadang uang, perasaan betul. juga. Nah, kenapa mau lagi mendukung lagi kalau udah diceritain? Iya. Bahkan kalau boleh saya cerita nih saya pribadi ya Pak ya. Saya kan 4 kali mengawal TO. Jadi TO pertama yang angkatan anak saya, TO kedua angkatan kedua, TO ketiga angkatan ketiga, TO keempat Pak. Saya sebenarnya saya kan sudah bukan ketua POMG tapi belum pelantikan karena TO itu dilaksanakan sebelum pengukuhan. Sedangkan ketua yang baru masih perlu didampingin kalau menurut saya ya. Jadi kalau saya diizinkan saya dampingin saya gitu. Anak saya udah nggak ada tuh, udah kuliah, udah kemana, masih seneng aja ketika setiap selesai acara, setiap selesai kegiatan itu saya ngelihat anak-anak itu happy. Mau yang habis disiksa sampai mukanya gosong kalau habis armada itu kan pada hitam-hitam itu kan ya, habis dijemur-jemur gitu ya. Tapi selesai acara pasti happy. Itu armada itu bagian dari TO? Bukan. Kalau armada kan yang sama angkatan laut, iya, Pimensi. Dengan marinir. Iya betul. Itu kan maksudnya kalau TO kan tidak sefisik armada ya Pak. Iya. Tapi yang armada yang ibaratnya kegiatannya fisik sekalipun, anak-anak itu happy. Selesai kegiatan itu selalu happy gitu loh. Selalu banyak cerita gitu ya. Termasuk anak saya banyak cerita segala macam. Itu yang membuat kita rasanya ini kegiatan ini menyenangkan ya di end ya, walaupun awalnya atau pada saat melaksanakan anak-anak adalah ini tapi ini kegiatan memang menyenangkan gitu. Oke. Ibu intens diajak ngobrol oleh pimpinan berarti kalau sampai 4 kali. Iya. Ibu mengalami kesulitan atau tidak ketika harus memberikan masukan atau gimana? Kalau sama pimpinan enggak. Iya, jadi sama apa aja Pak, kalau sama pimpinan, alhamdulillah mungkin karena kita merasa bersama-sama membangun ya. Saya kan dari tahun pertama ya Pak, jadi apa yang terjadi juga sedikit banyak saya tahu gitu. Itu pimpinan cukup terbuka, masalah apa saja, masalah apa, pertanyaan dari orang tua yang kadang-kadang sulit, pertentangan dari orang tua, itu TO pun saat itu sempat juga ada pertentangan karena berhubungan dengan kondisi pandemik pada saat itu, kemudian hujan-hujan. Jadi pada saat itu tuh pada saat putranya Ridwan Kamil yang hanyut itu, kita mau TO. Jadi itu pertanyaan itu. Ini lagi musim hujan gitu kan, itu ada sungai dan sebagainya. Pokoknya itu ya, hal-hal yang seperti itu kan nggak mudah ya bagi sekolah untuk meyakinkan orang tua sebenarnya ya. Tapi sekolah itu selalu kita ngerasa, saya pribadi merasa saya benar-benar diposisikan tuh mitra gitu sama pimpinan itu. Jadi nggak cuman nggak enaknya doang gitu. Kalau enak-enak juga kita diinformasikan gitu kan. Kalau ada apa-apa juga kita diinfo gitu. Oke. Setidaknya sekarang
Ibu sudah senior. Kalau dihitung dari Ibu datang dari tidak ada apa-apa, Iya. sampai sekarang sudah setidaknya mewariskan sistem ya. Iya, insya Allah Pak. Setidaknya. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan, Ibu pernah menyengaja menguatkan hati teman-teman untuk dukung ini? Itu pernah? Itu luar biasa. Coba Jadi kami di sini, saya nggak tahu apakah dialami juga oleh sekolah-sekolah yang lain, tapi kami di sini ini kan baru. Jadi semua orang merasa sejajar Pak. Kan beda ya kalau kita misalnya saya udah anak ketiga nih di sini, mungkin orang udah ngerasa ngelihat saya sebagai senior. Tapi pada saat kami yang apalagi tahun pertama, kan kita sama-sama, kan situ juga baru ibaratnya gitu Pak, sehingga agak susah memberikan pengertian. Jadi pada saat tahun pertama itu kami berjuangnya luar biasa dari sisi PUMG ya, berjuang luar biasa untuk memperkenalkan budaya lab school. Baru memperkenalkan doang Pak, itu sudah luar biasa banyak pertentangan karena orang tua di sini itu masih membawa budaya sekolah lama gitu. Rata-rata kan belum pernah di lab school ya, terkaget-kaget. Kok begini, kok begitu, kok begini. Banyak sekali pertanyaan kok ini, kok itu tuh banyak sekali. Jadi itu memang luar biasa. Nggak usah ke orang tuanya, di PUMG sendiri pun meyakinkan teman-teman yang di PUMG ini banyak pertentangan Pak. Kenapa sih? Kok sekolah ini, kenapa sih kok ada kegiatan ini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi memang harus sabar menjawab. Karena kita pada saat itu posisi sama ya Pak, sebetulnya kita pun masih meraba-raba ya, yang PUMG ini ya, orang baru juga gitu. Di tahun kedua juga karena semakin banyak siswa, otomatis kan juga semakin macam-macam ya yang kita hadapin gitu. Itu luar biasa juga Pak, budaya sekolah lama tuh masih dibawa ke sini, yang banyak yang bertentangan dengan budaya lab school gitu loh. Kalau saya pribadi, saya beruntung punya banyak sahabat yang dari lab school Kebayoran, sahabat-sahabat saya gitu banyak. Jadi kalau Bapak mungkin mengenal Bu Elke, apabila ingat ada Bu Elke, nah itu tuh salah satu yang tempat saya bertanya gitu loh. Dan saya karena ngerasa saya orang baru, banyak bertanya memang dengan Pak Herman, Pak Raidil, Pak Parno gitu ya. Saya banyak bertanya supaya saya nggak pakai pikiran saya sendiri gitu loh, karena apa yang menurut saya benar, kalau menurut lab school belum tentu benar loh Pak, karena punya tujuan beda-beda kan gitu. Jadi itu sampai sekarang masih kami alami, karena ibaratnya 4 tahun ini masih baru ya. Masih baru banget gitu loh, masih segelintir orang yang sudah anak keduanya di sini gitu. Kalau yang sudah anak kedua ketiganya di sini itu gampang banget Pak, karena udah dijalani kan, kakaknya udah menjalanin gitu. Nah kalau yang baru-baru ini masih, bahkan kalau TO Pak jujur itu hampir tidak ada pertentangan. TO ya khusus karena ini membahas TO ya. Tapi untuk kegiatan lainnya luar biasa Pak. Termasuk salah satunya stulap. Waduh, pertentangan nggak penting sampai ada yang seperti itu gitu. Nah itu tuh masih harus terus kami perjuangkan untuk memberi pengertian teman-teman tanpa teman-teman merasa kok kita belain sekolah banget itu gitu. Dia orang sekolah. Iya betul. Menariknya berkaitan dengan TO itu dugaan Ibu tidak terlalu banyak pertentangan itu karena keberhasilan Ibu menjelaskan atau karena apa ya? Karena bukan saya mungkin ya Pak ya. Mungkin karena kegiatannya itu jelas, tujuannya itu jelas gitu kan. Kemudian ada mirroring kegiatan juga. Maksudnya seperti yang saya bilang KKN itu, ketika saya bilang mirip kok sama KKN. Nah, bagi beberapa orang tua ini kan hampir semuanya pernah ngalamin KKN ya Pak, bahwa di situ memang ada kerja sosialnya gitu. Jadi kalau kita bilang trip observasi tapi nggak jelas ini kegiatan apa, mungkin akan banyak pertentangan. Tapi kita mirroring lah dengan kegiatan sejenis yang Bapak Ibu udah pernah laksanakan dulu pada saat mahasiswa gitu loh. Itu lebih mudah. Karena ada gambaran dengan nilai-nilai, ada tambahan di sini situ, tapi kan gambaran besarnya mirip gitu loh, membaur dengan kehidupan desa itu lebih mudah memang
gitu. Ibu pernah mendengar teman-teman satu ruang PWN atau orang tua murid yang mengatakan nggak usah TO lah? Kalau TO nggak ada. Iya, kalau kegiatan lain ada. Sekarang pertanyaan terakhir. Akhirnya proses pendampingan dengan orang tua murid dari sekolah lain itu selesai lah. Iya. Kan Iya. Iya. Ibu sendiri secara mandiri sudah mengerti Iya. Iya. Nah, ibu punya cara khusus tidak bersama teman-teman menularkan keyakinan bahwa TO ini baik, untuk didukung dan sebagainya. Ibu punya cara khusus tidak kepada adik-adik? Oh iya, iya. Jadi kalau dari pengalaman paling mudah itu kan melalui storytelling. Orang tua itu satu lebih mudah memahami gitu, dan dua lebih menyenangkan. Diberikan informasi dalam bentuk cerita itu lebih menyenangkan daripada misalnya diterangkan seperti textbook gitu ya Pak ya. Nah itu. Jadi sekarang memang jauh lebih mudah karena kami sudah punya alumninya gitu loh, kakak-kakak kelas yang sudah melaksanakan itu, ada hasilnya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin cara yang terbaik ya harus menceritakan enak-enaknya ya Pak gitu, enak-enaknya TO gitu loh. Kemudian hal-hal yang kurang baik diceritakan dengan cara itu dibuat sesuatu yang lucu. Misalnya ada loh anak yang ternyata belum pernah makan tempe. Nah, itu jadi sesuatu yang lucu gitu loh, dan jadi sesuatu yang oh iya ya penting juga ya ternyata anak-anak kita tuh mengenal hal-hal yang mungkin mereka nggak temuin di kehidupan sehari-hari gitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau selama ini yang saya lihat kalau itu diterangkan dengan gaya bercerita, kemudian dengan testimoni. Jadi kalau video doang tuh sebenarnya nggak begitu, harus diceritakan, harus kita ada narasinya gitu, menceritakan kemudian dengan sisi-sisi humanis. Nah di sini saya melihat Pak Parno tuh pinter. Pak Parno tuh suka cerita yang lucu-lucu kejadian di TO gitu, yang membuat sepertinya orang jadi lebih mudah memahami bahwa it is fun. Nah gitu, kemudian fun tapi ada plus-plusnya karena ada di situ ada penelitian kan. Nah ketika ada unsur akademiknya, orang tua tuh nggak banyak keberatan malahan Pak. Jadi semua kegiatan harus ada unsur akademik. Nah sepertinya begitu Pak. Ibu punya pola khusus dengan teman-teman satu tim untuk mewariskan apa yang ibu yakini atau si adik 1 tahun di bawah ibu agar si PWMG baru ini rasa hati dan apanya sama, ada cara tertentu nggak? Cara tertentu saya selama ini sampai beberapa bulan ini kan masih diminta mendampingi ya Pak. Mungkin karena saya masih di sini-sini aja, anak saya di SMP, jadi masih sering diundang-undang. Nah saya nggak tahu Pak, apakah itu termasuk bermanfaat atau tidak, tapi sampai sekarang untuk banyak kegiatan itu saya masih sering diminta bantuan oleh teman-teman untuk memberi pengertian kepada adik-adik. Harapan saya, cara saya, karena saya dipanggil lagi diminta bantuan, berarti kan teman-teman nih cocok nih, istilahnya gitu ya. Harapan saya, cara saya bisa ditiru paling tidak gitu loh. Dengan melihat saya gimana sih caranya saya komunikasi sih, maksudnya ngomong gitu, saya cerita dan tipe saya bercerita, karena kayak nggak diguruin gitu ya kalau bercerita itu. Nah itu sepertinya yang saya cari. Akhirnya ibu akan punya urusan sendiri, dan ibu mungkin akan sedih jika seharusnya dukungannya seperti ini, harusnya dipertahankan. Itu ibu ada nggak di hati bahwa ingin sekali agar kemudian PWMG dan sekolah tetap bisa bekerja sama, PWMG ada begitu tidak? Ada banget ya, ada banget. Itu termasuk salah satu yang tadi pertanyaan Bapak, kok mau sih Bu lagi dan lagi, itu salah satunya karena
Pertama, saya juga diyakinkan oleh teman-teman pendahulu saya, Bu Audi, Ketua Umum PMG sebelumnya. Karena kita ini belum jejak Mbak, gitu kan, kita belum terlalu kokoh, jadi masih harus kita ada untuk semakin mengokohkan gitu. Termasuk sekarang saya masih mau mendampingi di hal-hal tertentu, saya masih dimintai bantuan untuk bicara, untuk menguatkan gitu ya, atau bahkan teknis pun, yang sifatnya teknis pun saya masih diajak diskusi, dan saya merasa itu bagian dari memperkokoh aja sesuatu yang kita bangun, karena mungkin 4 tahun itu sebenarnya belum cukup gitu untuk bikin sesuatu yang kokoh banget. Kalau kita langsung lepas itu mungkin akan mudah tertimpa angin. Tapi yang membuat saya yakin Pak, karena selama ini kita berusaha untuk percaya, artinya harus ada regenerasi, nggak bisa dipegang ini terus gitu ya. Suatu saat beliau-beliau kan harus lulus juga dari sini ya, maksimal kan 3 tahun gitu di sini. Jadi harus percaya sama adik kelas gitu, mempercayakan dengan tetap didampingin, itu penting sih supaya nggak kita lagi lagi gitu. Nah ini pertanyaan yang sifatnya ingin mendapatkan tanggapan. Andai tiba-tiba ada aturan, sebaiknya PO tidak dikerjakan lagi. PO tidak dilakukan. Apa tanggapan Ibu? Sayang banget. Iya, sayang banget sih. Jadi TO itu kebetulan kalau di sini kan, mungkin juga di lab school yang lain kan dirancang adalah kegiatan angkatan yang pertama yang memang banyak yang sifatnya angkatan Pak. Satu itu di situ ada peresmian nama angkatan, kemudian di situ mulai dikenalkan ketua angkatan, kemudian mereka bekerja sama yang tidak dikotak-kotakan per kelas, karena kan digabung ya. Itu dari sisi angkatan nih. Biasanya habis TO tuh solid, kompak. Kalaupun misalnya nanti ini ditiadakan, harus ada event atau kegiatan yang punya tujuan itu juga gitu loh. Seandainya ini nggak ada, mungkin harus ada pengganti. Tapi kalau benar-benar dihilangkan, itu akan sayang banget, karena itu pengaruhnya luar biasa. Kekompakan angkatan itu bisa menghindarkan, di mata saya ya, bisa menghindarkan atau meminimalis lah paling nggak masalah-masalah sosial di kalangan remaja, misalnya kayak bullying, kemudian kenakalan remaja. Itu kalau angkatannya kompak lebih minimal dari pengamatan saya ya Pak gitu. Kemudian yang kedua, itu ajang itu kalau tidak dibuat nggak mungkin Pak. Anak saya nggak mungkin saya cemplungin ke rumah orang kan ya, untuk mengenal yang sesungguhnya kehidupan pedesaan gitu loh. Sedangkan di situ mereka banyak belajar. Saya pun ngerasakan begitu ya pada saat harus ya seperti KKN gitu ya. Banyak hal yang ternyata yang selama ini di buku itu nggak ada. Di buku pelajaran kan nggak ada gitu. Di TV juga kita udah nggak, apalagi anak sekarang udah nggak nonton TV gitu ya. Dan banyak yang setting lah istilahnya ya, bukan realnya bagaimana mereka itu makan sehari-harinya, bagaimana mereka kehidupan sehari-harinya bagaimana gitu loh. Itu sangat membantu anak-anak untuk membuka wawasannya, dan empatinya nambahnya luar biasa sebenarnya. Apalagi di sekolah swasta seperti lab school yang agak homogen, teman-temannya kan nggak ada yang orang susah ya Pak, kan hampir rata lah gitu kan. Mereka nggak kenal orang-orang dari strata yang berbeda, ibaratnya gitu. Kan beda dengan sekolah negeri ya. Kalau di sekolah negeri itu kan teman kita mulai dari anak, maaf ya Pak, anak tukang becak misalnya ya, sampai anak pejabat ada. Nah kalau di sini kan kita nggak kenal itu. Itu saya rasakan dari kegiatan seperti TO, anak saya jadi ada negeri-negeri. Jadi tahu bahwa teman-teman itu nggak semuanya beragama Islam misalnya ya, teman-teman itu nggak semuanya anak orang kaya gitu ya gitu. Dari si TO ini menurut saya sih, karena kalau kayak yang lain itu kan homogen. Kalau yang TO ini kan yang ketemu dengan masyarakat yang luar biasa gitu, yang majemuk. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah mendapatkan semuanya. Lancar ya. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Yang penting kegiatan ini luar biasa
bagus kalau saya buat sedikit kesimpulan dari Ibu semua. Tapi atas nama Lab School pada umumnya dan Lab School Cirende pada khususnya kami menyampaikan terima kasih atas segala bantuan Ibu. Sama-sama, ya baik Pak, semoga lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.